Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Masih di bab 2, iklan sarana komunikasi. Bagian B, menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Masih bersama saya, Ibu Sri Waluyanti dari SMP Negeri 21 Gresik. Pada bagian B ini, menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah unsur-unsur pembentuk iklan. Yang kedua, penyimpulan maksud suatu iklan. Dan yang ketiga, menceritakan kembali teks iklan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan dan menyimpulkan informasi pesan ajakan di dalam iklan. Kita masuk yang pertama, unsur-unsur pembentuk iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan ada beberapa, yaitu sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks. Ini ada 7 unsur, kita akan bahas satu persatu. Sumber. Yang dimaksud sumber di sini adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasang suatu iklan. Pesan, yaitu informasi yang disampaikan. Wujud bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal di sini komunikasinya menggunakan bahasa lisan ataupun bahasa tulis. Sedangkan pesan non-verbal, komunikasi biasanya disampaikan dengan menggunakan gerakan tubuh. Bisa dengan gelengan kepala, dengan raut muka, dan lain-lain. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak elektronik dan sarana-sarana lainnya. Penerima. Penerima bisa individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Dan konteks adalah suatu uraian atau kalimat yang bisa mendukung atau menambah kejelasan makna iklan. Berikutnya yang kedua, penyimpulan maksud suatu iklan. Kita ingat, macam iklan berdasar isinya ada 3, ada iklan pemberitahuan, ada iklan layanan masyarakat, dan ada iklan penawaran. Klasifikasi atau kelompok iklan yang lainnya. 1, ada iklan strategis. Digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Kemudian iklan taktis, dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya iklan ini memberi penawaran khusus jangka pendek yang memacu
konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Kemudian tujuan atau fungsi iklan lainnya. 1. Fungsi informasional. 2. Fungsi transformasional. Fungsi informasional, iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Kemudian fungsi transformasional, iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Berikutnya yang ketiga, menceritakan kembali teks iklan. Iklan merupakan teks yang ringkas, karenanya terkait dengan ruang dan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin luas ruang yang diperlukan untuk penayangan, semakin besar biayanya. Untuk itu, kata-kata harus diperhitungkan keefektifannya. Hindari kata-kata atau ilustrasi yang tidak perlu. Kemudian materi iklan yang berlebihan justru mengganggu keefektifannya. Biasanya seperti ini, khalayak malah cepat bosan. Nah, perhatikan iklan berikut. Nanti kalian jelaskan iklan tersebut berdasar jenisnya, informasi pesan yang disampaikan, serta respon khalayak yang diharapkan. Oke, siap? Kita perhatikan iklannya. Baik, itu tadi iklannya. Nanti silahkan kamu jawab, ditulis di buku tugas. Demikian tadi anak-anak materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.